Halo Promedian semua, gue Wildan dan kali ini gue lagi ada di SMAX Surabaya Music Expo 2026. Hanya banter kenceng-kenceng lagi. Sangat. Ini hari ketiga, jadi buat teman-teman netizen yang belum sempat hadir di SMAX tahun 2026, kalian bisa nonton langsung liputan lengkapnya di YouTube channel Promedia Innovative Solution Channel Your Trusted Product Partner. Kalian bisa lihat langsung siapa aja sih eksibitornya, demo leadernya siapa aja. Peace, let's go. Oke netizen semua, kali ini kita akan masuk ke dalam dan lihat siapa aja sih eksibitornya, brand apa saja yang ada di booth-boothnya SMAX 2026. Let's go. Oke Son, dari pintu masuk ini ada boothnya dari The Sound. Bisa kita lihat produk-produknya JBL dan kawan-kawan. Nah, ini salah satu eksibitor yang ada di depan, ada Bertun, terus ada ACR dari Sinar Baja, dan ada beberapa brand juga yang lainnya. Cuman di sini berisnya luar biasa ini Son. Yuk kita tanya-tanya kepada salah satu pihak dari Sinar Baja Son. Itu Pandra. Halo Pandra. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Kabar sehat ya? Sehat. Udah lama banget gak ketemu nih Pak. Lama banget nih. Iya. Terakhir kayak event-event sebelumnya tuh tahun-tahun sebelumnya ya. Pernah lihat ya. Iya. Gimana Pak untuk event SMAX tahun ini Pak 2026 ini Pak? Dari Sinar Baja, pihak Sinar Baja. Dari sisi pengunjung ya. Sisi pengunjung. Kalau dibandingkan dari tahun lalu, tahun ini lebih rame. Oke. Lebih rame. Tapi ramenya masih ada yang bikin ya agak itu ya, yang bisa mengurangi crowdnya juga ya. Oke. Salah satu contohnya ya demo leadernya ya bisa bunyi. Oke. Jadi mungkin dari hari Kamis itu rame, sekarang ya udah mulai nggak rame Ya. gitu. Nah, bocorin dikit dong Pak. Line Ray kenapa masih belum bisa bunyi di hari kedua ini Pak? Bocorin dikit. Ya kalau dari panitia masih belum dapat izin ya. Oke. Dari- Pihak izin dari Pemkotnya mungkin ya? pemerintahnya ya Oke. gitu. Padahal sudah direposisi juga ya. Ya. Tapi semoga info terakhir sih nanti sore ini sudah bisa untuk cek sound. Jadi Sabtu dan Minggu bisa ada demo produk. Oke. Nah ini produk dari Sinar Baja unik juga Mas. Saya lihat ada yang di drivernya batik gitu tuh. Terus Betul. lihat teman-teman. Ini boleh dijelasin Mas, ini berapa inci dan modelnya apa ini? Batik-batik kalian gini. Jadi batik ini kita bikin di ukuran yang 8 in karena kalau di 8 ini kalau dikasih batik secara sembarangan ada perbedaannya, makanya kita taruh di 8 in. Ini memang kita khususkan untuk event apa ya, momen-momen batik nasional. Jadi memperingati hari batik nasional kita keluarkanlah stiker bermotif batik. Selalu mengedepankan ya, citra nasional selalu mengedepankan tuh. Ya, karena sesuai slogan kita kan transportkan karya anak bangsa. Oh ya betul. Slogannya itu ya. Slogannya. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Betul. Karena semua komponen ini kita kerjakan sendiri ya. Semua komponen. Terus yang unik apa lagi tuh Pak? Itu dari grillnya itu apa tuh? Ada pembeda, biasanya kan cuma ngeron doang. Ya, Itu apa tuh? Ini otentiknya kita juga ya. Jadi 15600 ini sudah jadi paketnya dari tipe ini dari Sinar Baja Elektrik ya. Itu Ya. sudah ada patennya. Oh, udah Makanya dipatenkan berarti? Sudah dipatenkan. Oke. Jadi ini barangnya pasti TKDN loh ini. Oh TKDN? Oke. TKDN-nya tinggi juga ya kalau produksinya Sinar Baja. Jadi kita satu-satunya ber-TKDN tinggi itu ya Sinar Baja Elektrik. Betul ya Bang. Terus Yang lain ini. belum tahu ya.
Ini kita kayak otentikkan ke barang enggak ya. Jadi punya ciri khas untuk produknya CR. Oke, oke. Seru. Terus produk yang baru-baru ada apa lagi Pak dari Sinar Baja ini Pak? Kalau dari Yang launching per tahun ini mungkin ada salah satu produk? yang launching tahun ini banyak ya. Yang kita tampilkan ini rata-rata banyak ya. Yang Oh, rata-rata baru-baru. banyak. Oke. Yang kita konsepnya di sini ada spesifikasi tipe baru dan spesifikasi untuk yang di display itu adalah yang ber-TKDN. Jadi semua barang-barang yang di area sini itu adalah barang-barang ber-TKDN. Pertekanan semua. Nah, Oke. jadi bagi yang masih ragu sudah terbukti bahwa terbaca ini TKDN. Oke, Natison, mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu TKDN itu adalah singkat kandungan dalam negeri, betul ya Pak? Oh ya. Tingkat komponen dalam negerinya Oh iya, itu komponen tinggi ya. juga ya kalau rem ini gitu. Jadi untuk project-project yang nyari TKDN ya saya akan pakai rem, nggak usah bingung. Ya itu sih. Kalau secara model karena kita pabrik tadi kita masih unggul dalam segi inovasi, desain. Nah itu unik-unik itu kerja dari pabrik ya. Mungkin speaker yang kita pajang kali ini di brand lain saya yakin nggak ada mungkin. Oke. Yang model unik-unik. Ya. Nah, mungkin Mas terakhir nih, harapan-harapan ke depan nih buat event-event Custom Max atau yang lainnya mungkin ada saran dari pihak Sinar Baja. Harapan kedepannya sih event-event pro audio ini semakin ramai lagi lah ya. Betul. Supaya kita ini ikut-ikut event ini semakin memperkenalkan Betul. perusahaan kita ini adalah perusahaan lokal. Jadi kita patut bangga ya, Ya. dengan acara ini kan semakin orang tahu oh Sinar Baja ini orang produknya kecil 100% Indonesia. Betul. Jadi semakin kita ikut acara ini semakin orang bisa tahu. Ya. Cuman yang terkait kendala di luar itu jadi catatan juga Mas untuk Smack tahun ini ya. Ya pasti ini sebagai catatan juga buat event Smack tahun depan Ya. lah ya. Kalau kita ini sebagai sebagai exhibitor ini juga kecewa juga ya. Pasti. Masih kecewa ya. Bukan dari segi materinya ya. Ya. Tenaga, orang, waktu itu banyak yang kita korbankan ya. Jadi harapannya sih tahun depan Smack bisa berbenah, Ya. bisa lebih baik dan kendala seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mungkin untuk tahun ini terkait dengan momentumnya aja yang kurang bagus mungkin ya Mas. Tahun ini ya. Ini kan acara berskala internasional ya menurut saya. Jadi acara berskala internasional dengan kondisi kendala seperti ini menurut saya kurang oke ya. Oke. Ya harusnya bisa diantisipasi lah sebelum Ya. acara dimulai. Ya. Oh ya Mas, tahun lalu kan sempat ada panggung juga ya. Panggung utama gede tuh. Iya iya. Sekarang nggak ada, kenapa tuh? Tempat ada wawancara kenapa tuh? Kalau itu saya belum Ah, tahu. belum tahu ya. Harusnya panitia tanya ya. Mungkin ada. Mungkin ada closing statement Pak dari pihak Sinar Baja. Kalau dari Closing Sinar statement. Baja, closing statement singkat saya, cintailah produk Indonesia ya. 100% karya anak bangsa Asik. yang dijamin kualitasnya oke, durability-nya oke, semua dijamin dan after sales pun juga pasti dijamin. Oke. Promis itu ya. Semoga Promedia semakin sukses. Amin. Thank you. Habis ini ada event di mana lagi Mas? Setelah Smack. Kita tahun depan di Jakarta. Oh, tahun depan. Nice Peak 2, acaranya Pro FPL. Oh, Pro FPL. Ya, tahun ini nggak join ya berarti di Pro FPL. Tahun ini join. Join bulan depan gitu kan? Bulan depan, ya, bulan join. depan. Oh, join juga. Itu tempat baru, semoga lebih seru juga sih ya. Betul. Suasananya Ya. kan, kita orang tahu tuh. Ya. Oke. Oke netizen, kurang lebih segitu aja kita liputan di Sinar Baja dan acara bersama Pandra. Ya. Pandra, terima kasih banyak Sama-sama. Pandra atasnya. Saya selalu buat Sinar Baja aja. Ya, terima kasih. Sukses juga buat Promedia. Ayo, peace. Oke guys, saya perkenalkan dulu Jamil dari RDW Bangka Belitung. Jauh-jauh datang ke sini, ingin menyaksikan, mendengarkan sound terbaik dari RDW profesional dan GT Lab. Tapi ternyata hari ini tidak bisa bunyi karena ada sesuatu dan lain hal dari pihak panitia. Mudah-mudahan besok setelah sholat Jumat sudah siap kita bunyikan. Dan hari ini rasa kecewa saya sangat besar sekali. Mudah-mudahan besok bisa terbayarkan. Karena saya datang dari jauh. Sip RDW profesional.
teman-teman netizen semua, kali ini gue lagi ada di punya Berton, bener ya bro? Boleh ya, boleh dikenalin dengan siapa? Wah, dengan Satria. Satria? Oke. Ya, sebagai marketing juga. Oh, marketing juga. Oh ya, dulu di Ampex kita ketemu ya? Ketemu juga. Ikutan bareng Poiswa. Mungkin bisa dilihat di kontennya Ampex tahun lalu Pak. Terus tidak dia. Nah bro, gimana sih untuk kesan pesan sampai tahun 2026 ini? Dari sisi Berton sama SCAOdio Teknik. Ya, oke. Kalau dari kami sendiri sih, memang kan kita udah tahun ke tahun udah pasti ikut untuk specs. Ya. Tapi specs kali ini sedikit berbeda menurut saya ya, karena memang daya tarik salah satunya kemarin sempat tertunda dulu untuk si demo produk yang dimana itu jadi salah satu magnet juga Ya, benar. untuk teman-teman pecinta audio datang ke sini, tapi memang agak tertunda. Tapi ya semoga tetap bisa jalan dan ke tahun-tahun ke depannya juga. Ya ini nggak terjadi lagi lah, tapi untuk smash kali ini kita juga berharap dari sini juga kita juga bawa sesuatu yang dimana kita perkenalkan produk. Jadi teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya makin kenal lah dengan Ya. produk-produk kami seperti Bisa itu. lebih tahu lah itu ya kan, Betul, dengan betul. produk barunya, lineup barunya. Yes, benar banget kayak gitu. Kayak gitu. Dan ini pun dimulai di hari kedua masih belum bisa bunyi ya. Sampai hari kedua belum bisa bunyi. Bisa bunyi. Betul. Dan dari pihak panitia itu belum ada bocoran lagi. Kalau untuk per tanggal sekarang, per jam sekarang udah ada ke info kalau misalkan di Sabtu Minggu itu bisa jalan. Oh, Sabtu Minggu ada kemungkinan jalan. Ada kemungkinan jalan dari dari jam 10 sampai dengan jam 8 malam. Jadinya ya kita berharap benar adanya nanti kita sore malam cek sound. Besok kita mulai untuk demo produknya kayak gitu. Bahkan secara arah pun sudah dipindahkan. Sudah dipindah. Yang Kita sebelumnya dari dari Maros arah pindah. sana, sekarang Betul. diarahkan dari seberang jalan tuh. Benar, benar. Mengarah ke gedungnya sendiri. Iya. Ya, semoga kita maksimalin aja yang ada, maksimalin aja apa yang udah kita bawa juga biar teman-teman yang datang ke Smax ya terhibur juga lah. Pengen kita juga ngasih unjuk kalau misalkan gimana sih kualitas produk-produk kita kayak gitu. Nah, dari Berton atau SCAOdio Teknik ini ada line up baru nggak yang ditampilin di Smax ini? Ya pastinya juga ada ya kalau untuk di Berton. Sekarang kita nambah lagi untuk line up-nya, kita nambah ada kabel. Oke. Ya kabel audio. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti nyari kabel audio bisa jadi pilihan juga Siap. untuk Berton Audio, dan juga beberapa produk-produk portable yang baru yang benar-benar bisa dibilang ya kita mencoba inovasi lah. Ada bisa buat nge-charge laptop juga. Terus ada yang memang mikrofonnya bisa langsung di-charge, jadi kita nggak perlu beli-beli baterai lagi ya. Lumayan banyak juga line-up terbaru yang kita bawa untuk SCAOdio Teknik sendiri. Mungkin tidak terlalu banyak perubahan, tapi memang kita tampilkan untuk ya kita nunjukin juga kalau memang produk Berton SCAOdio Teknik itu anti air ya, udah Ya. teruji juga. Kita tampilkan, memang bisa dilihat juga kalau memang produknya itu bisa digunakan pada saat hujan dan di outdoor kayak gitu. Beberapa produk juga intinya bisa memenuhi semua lini kebutuhan si Betul. netizen lah ya. Yes, kalau untuk netizen semua butuh produk yang memang Ya. kebutuhannya ya untuk outdoor, apalagi untuk instalasi, ya produk-produk SCAOdio Teknik ini sangat membantu ya, karena memang dari bobot dan ukuran tidak terlalu besar tapi bisa cakup area yang besar. Itu ya keunggulan dari SCAOdio Teknik ini yang Ya. memang dimana produknya itu kecil, produknya nggak berat ya, jadinya untuk mudah instalasi, untuk loading, jadi buat kru segala macam itu bisa jadi lebih mudah kayak gitu. Nah bro, tapi Smax ini ada event di mana lagi nanti? Kita Rencana? untuk Berton Dalam waktu Audio, dekat? waktu dekat langsung lanjut ke Jombang. Jombang, oke. Nanti mau coba kita beberapa event-event yang ada di Demak. Mungkin nanti ada lagi ya, kemarin sempat ada di Kendal juga, mudah-mudahan jadi kedepannya kita mau coba jalan terus lah, di mana ada kita bisa demo produk, kita akan coba ikut terus. Oke, Kayak oke gitu. bro. Ini pertanyaan terakhir nih, closing statement dari Yes. Pak Satria nih terkait Smax. terkait Smax boleh, terus Oke. terkait industri pro Indonesia juga boleh dari pihak Pak Satria. Oke. Gimana tuh? Mungkin kalau dari saya pribadi, dari perwakilan sebagai pelaku juga di industri, semoga untuk industri audio di Indonesia semakin banyak yang tahu, biar makin banyak teredukasi, nggak Betul, cuma betul. yang terkontaminasi dengan yang negatif-negatifnya aja. Karena produk audio itu sebenarnya dekat banget dengan kita ya. Mungkin kita di rumah ibadah setiap hari denger. Terus untuk konser, musik itu kan dunia audio yang memang Betul. itu dunianya luas banget. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang teredukasi bahwa untuk audio itu di kehidupan kita tuh sebenarnya penting. Dan juga banyak banget pilihannya, nggak cuman itu aja yang kita tahu, banyak banget, makin luas lagi. Dan semoga ya dunia audio juga semakin maju pengetahuannya,
sambilan kita juga belajar bareng apa aja yang kebutuhannya lebih lagi, kita terus berinovasi lah. Semoga dunia audio Indonesia itu semakin berkembang dan semakin banyak yang tahu kayak gitu. Itu aja sih. Oke, netizen semua kurang lebih segitu aja interview bareng Bertun dan SE Audio Teknik perwakilan dari Pesatria. Ya, Pak, thank you ya. Sukses buat Bertun dan SE Audio Teknik. Terima kasih. Thank you. Peace. Terima kasih Netizen. Halo guys, nama gua Paul. Dan nama gua Edward. Kami dari Makassar. Kami tahun ini baru pertama kali ikut di SMAX. Impresi kami terhadap acara ini luar biasa. Sangat-sangat banyak vendor-vendor yang menawarkan produk-produk menarik. Dari kami juga mungkin yang dari Makassar baru pertama kali lihat di sini, baru pertama kali datang ke acara segede ini di Surabaya. Menurut kami sangat senang. Semoga di tahun-tahun berikutnya banyak vendor-vendor atau produk-produk baru yang masuk di SMAX tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Kalau aku sih luar biasa, jauh-jauh datang dari Makassar ke Surabaya bisa lihat SMAX ini, pameran yang cukup luar biasa dan besar ya. Banyak pameran alat musik dari berbagai brand, berbagai mungkin berbagai ini ya, berbagai tempat, dan bisa juga mencoba langsung alatnya, dan cukup bagus dan sangat berkualitas dan bagus untuk konser maupun di aspek lainnya. Itu sih dari saya. Kasih. Oke, halo, saya Benny dari Surabaya Music Mart. Senang banget bisa balik ke Surabaya Music Expo di 2026 ini. Kami ada beberapa produk baru dan juga ada new sound pack baru dari kelas. Oke, ayo masuk. Salah satu produk baru kami adalah di Cochleano Live. Di sini ada barang baru di mana ini adalah piano plus bisa untuk streaming. Kemudian kita new sound pack ada di sini. Oke, sebentar. Nah, ini yang dimainkan oleh teman saya, ini bisa koneksi menggunakan Bluetooth, dan di sini nih ada namanya New Sound Pack Cross 2, di mana kita punya kategori live band, terus ada tradisional, ada buat sound dangdut, dan tadi ada sound buat worship. Jadi lengkap banget buat kalian anak band, silakan pakai Cross 2. Oke. Halo teman-teman, gue John Christopher dari Belajar Sound. Kali ini gue digandeng sama tim dari Respo dan Atmak untuk adain pameran di SMAX 2026 ini. Nah, jadi memang tahun ini kalau kita lihat ya dari SMAX 2026 ini jauh lebih sepi pengunjungnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk Respo dan Atmak ini tahun ketiga mereka mengadakan booth di SMAX ini. Jadi dibanding 2 tahun sebelumnya 2024 dan 2025, 2026 itu jauh lebih sepi. Terutama mungkin melihat dari kondisi ekonomi kita yang kurang begitu baik. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di sini juga bisa lihat banyak-banyak barang baru dari Crespo dan Atmak, dan kita datengin banyak-banyak produk-produk yang baru untuk teman-teman yang mau dengar, mau melihat banyak sekali produk-produk dari Crespo. Ada speaker-speaker yang baru, ada mikrofon-mikrofon baru, dan juga untuk dari Atmak sendiri ada line array yang kita turunkan untuk demo di luar. Nah, berhubungan dengan demo di luar, memang teman-teman mungkin nggak tahu banyak sekali ada informasi-informasi yang berseliweran di sosial media, terutama ketika line array hari pertama dan hari kedua tidak bisa berbunyi. Ternyata setelah kami telusuri, ada kendala dari perizinan dengan pemerintah setempat, sehingga line array di hari pertama dan hari kedua tidak bisa dibunyikan. Nah, tapi kita bersyukur banget ya, teman-teman panitia ini sangat sigap, mereka memperjuangkan supaya gimana caranya kita tetap bisa bawa line array yang di depan itu udah bisa dibunyikan. Terutama melihat banyak sekali teman-teman kita yang dari luar kota, ada yang berangkat dari Bali, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari luar-luar jauh, mereka datang jauh-jauh mau dengerin line array. Jadi kita bersyukur dan salut panitia bisa nge-push untuk dapat izinnya,
sehingga kita Sabtu dan Minggu dapat 6 sesi putaran untuk mendemokan line array dari di luar. Jadi kira-kira itu aja untuk tahun ini SMAX 2026. Semoga ekonomi Indonesia bisa lebih baik sehingga pro audio di Indonesia bisa bertumbuh lebih baik lagi. Itu aja, thank you teman-teman. Halo netizen semua, kali ini gue lagi ada di boothnya Sora. Halo, selamat sore Pak. Baik, Boleh dikenalin dengan Bapak siapa dan sebagai apa Pak? saya dengan Pak Andi, Pak Andi. Director dari ASIS Indonesia, ASIS Indonesia. yang dimana kali ini kita membawa brand Sora kita di SMAX Oke. 2026. Oh, kenapa Andi? Gimana sih secara crowd, secara kegiatan di Apex untuk tahun ini Pak? Dari sudut pandang Sora sendiri, asik. Tahun ini, kita ini kan hari kedua ya, Oke? belum terlalu banyak klien yang potensi, tetapi selama SMAX sih tetap aja ada sih. Ya. Tetap aja ada klien-klien kami yang lama yang datang ke sini, lalu yang mereka mau tahu tentang produk-produk baru dari kami. Ya. Tapi ada juga klien-klien baru yang mereka baru tahu kita dari sosial media, tapi sekarang mereka mendengarkan langsung barang-barang kita di sini. Ya betul. Cukup membantu sih. Kalau saya Ya. bilang cukup membantu. Ya. SMAX. Ya tapi Sora sendiri itu tahu gak di demo line array di depan Kita Pak? nggak ikut di Oh, nggak depan ikut sih. ya? Ya. Oke. Ya Pak Andi, apa sih harapan Bapak terkait industri pro di Indonesia ini Pak? Soalnya kan sekarang produk makin banyak, brand-brand banyak yang baru. Nah, dari pihak ASIS sendiri Pak Andi gimana tuh Pak tanggapannya terkait industri pro audio di Indonesia nih Pak? Sebetulnya kalau kita ngomong produk pro audio di Indonesia, Indonesia itu kan negara yang sangat musikal ya. Betul. Seharusnya orang Indonesia juga berani untuk mau bersaing dengan barang-barang luar, seperti yang kita sudah lakukan juga dengan Sora. Sora ini kan made in Indonesia. Betul. Research, develop, manufacture kita di Indonesia. Tapi kenyataannya sih kita sebenarnya sangat mampu bersaing dengan the world's top brand yang ada di Indonesia pun sangat. Kita udah mulai ekspor juga ke Thailand, Oke. dan di sana pun juga produk kita sangat bersaing dengan produk-produk the world's top brand ya. Ya. Jadi Indonesia tuh negara yang sangat musikalitas, banyak orang-orang pintar di Ya. sini, banyak orang-orang yang memang kupingnya juga bagus di sini. Seharusnya kita lebih berani untuk bersaing di pasar Ya. itu. Lokal mengglobal ya Pak? Lokal mengglobal, ya. ya. Nah di ASIS sendiri bawa produk apa aja? Yang barunya apa Pak? Ada line up baru Pak? Dari Sora sendiri? Kalau dari Sora, Ya. kita ada line up baru kita sebetulnya ada yang di Duo Series. Mau lihat sebelah sana? Boleh Pak? Oke. Sebelah mana tuh Pak? Dia lebih ke apa tuh Pak? Kategorinya dia? Duo Series. Duo Series ini kita mulai dari 6 inch. Dia sebetulnya point source 6 inch, 8 inch, 12 inch, dan 15 inch. Tetapi yang membuat kita berbeda dibandingin produk lain, produk kita ini walaupun point source, tetapi some of the most powerful point source sebetulnya. Yang 12 dan 15 inch kita, woofer kita itu tuh peak powernya tuh di 2800 watt. Waduh, gede juga gitu. Sangat besar. Iya. Tweeternya peak powernya itu di 4400 watt, sensitivity 110. Jadi produk yang nggak main-main. Betul. Dan dia by F, kondisi by F di 96 kHz, DSP-nya 96 kHz, lalu FIR tab-nya sampai 740, dan dia bisa menerima input analog maupun input Dante. Jadi Twitter diangkat sendiri, woofer diangkat sendiri, dia by app, Jadi udah, karena seperti yang kita tahu, passive crossover design itu memiliki beberapa trade-offs di dalam. Jadi masalah di impedance-nya, tapi dengan kondisi kita mainin dia by app, kita akan lebih mampu untuk adaptif. Karena Sora system itu kan sound system yang mampu untuk adapt ke berbagai macam ruangan. Ya kita bisa lakukan itu, kita bisa atur high-nya sendiri, mid-nya sendiri agar dia bisa menyesuaikan berbagai macam venue yang dibutuhkan. Secara tonal balance-nya bisa disetting lebih enak lagi gitu. Ya, tetapi satu hal sebetulnya membuat Sora sangat berbeda dibandingin produk lain. Sora itu memiliki tonal balance yang sangat natural.
sound system yang kita desain bukan hanya menggunakan microphone measurements, tetapi kalau kita bicara tentang sound kan ada dua ranah itu, physical phenomenon of sound dan perceptive phenomenon of sound. Secara physical phenomenon of sound memang harus sangat bagus, tetapi kita memberatkan di dalam perceptive phenomenon of sound. Nah itu yang membuat kalau kita mendengarkan suaranya Sora, kita nggak seperti mendengarkan sound system, tapi kita seperti mendengarkan orang itu berbicara sama kita. Kita seperti mendengarkan alat musik itu sedang dimainkan persis di depan kita, seperti itu. Sesuai instrumen sama alat musik Ya, yang sangat dimainkan natural. juga, ya. Voicingnya sangat berbeda Sora dibandingkan produk lain karena dihasilkan seperti mungkin bro juga tahu puluhan tahun kan kita yang membesarkan beberapa produk di Indonesia sebetulnya. Tapi kita pegang produk-produk itu pun kenyataannya setelah barang itu terpasang, tetap kita masih harus banyak tuning lagi, banyak EQing lagi gitu kan. Di Sora itu kita nggak perlu lakukan. Itu yang Kadang malah menimbulkan distorsi ya Pak, kadang beberapa tahun gitu. begitu kita melakukan banyak EQing, sebetulnya kan kita langsung merusak beberapa phase yang sudah di set up oleh si pabrikan sebetulnya. Nah netizen, jadi sebenarnya produk-produk lokal itu banyak sekali yang berkembang baru, apalagi salah satunya yang disebutkan Pak Andi tadi banyak fitur yang sangat diunggulkan untuk produk lokal. Nah Pak, boleh dijelasin nggak dari filosofi Sora? Sora kan kayak suara gitu. Filosofi awalnya kayak gimana tuh Pak? Boleh dijelasin? Sebetulnya Sora itu dari awal kita desain untuk rumah-rumah ibadah bro. Karena rumah-rumah ibadah itu membutuhkan firman Allah. Itu selalu memiliki karakter penuh kuasa, penuh otoritas dan mengubahkan manusia. Tetapi seringkali firman Allah yang penuh kuasa itu tuh nggak nyampe ke jemaat karena medianya bermasalah. Suaranya jadi cempreng, suaranya jadi sakit di kuping, suaranya nggak jelas. Kesannya tuh firman Allah yang seharusnya kuat itu jadi terkorting gitu karena medianya yang bermasalah. Sora itu sebetulnya basicnya kan dia berasal dari bahasa Sunda, artinya suara. Tetapi Sora itu juga berasal dari bahasa Jepang, itu artinya langit. Jadi suara langit itu sebenarnya suara Tuhan itu sendiri. Jadi memang misi kita itu untuk memastikan dimanapun firman Allah disampaikan tetap akan penuh dengan kuasa, penuh otoritas. Kira-kira seperti itu. Filosofinya luar biasa Pak. Oke Pak. Nih, pertanyaan terakhir Pak, closing statement mungkin untuk industri ini gimana tuh Pak dari Pak Andi sendiri? Ya mungkin buat teman-teman yang ada di industri ini, jangan capek berbuat baik untuk Indonesia. Karena ini di mana tempat kita memang tumbuh, berkembang, dan mari sama-sama memajukan Indonesia lewat karya-karya kita. Majukan juga pro audio di Indonesia Yes. ya Pak. Oke netizen semua, mungkin kurang lebih segitu aja liputan kita Pro Media di booth-nya Asis dan salah brandnya itu Sora dengan Pandi. Pandi terima kasih banyak. Thank you, bro. Sukses buat Asis dan Sora. Oke. Thank you. Oke netizen semua, jadi di Smax ini tepatnya di lantai 3 ada experience room dari IMS. Kuy, kita ikuti keseruan dan produk apa saja yang mereka display. Let's go. Di laptop ya untuk apa namanya si anten ini dapat frekuensi di berapa hasil. Kalau di akustik ruangannya juga ada yang proper banget ya kan, karena kita juga nggak mau sampai suara ketokan meja itu masuk segala macam. Kita kalau choir yang sudah pasti yang mau ditangkap itu kan suara orang, sedangkan mic itu kan dia tangkap suara rendah sekalipun. Yang suara rendahnya pertama ya kita buang dulu. Dan kalau ada waktu, contohnya di setiap venue itu kan pasti kondisi akustiknya berbeda-beda. Halo, saya Brian dari Maestro Production Surabaya. Jadi untuk experience Smax tahun 2026, untuk brand-brandnya jauh lebih banyak yang bagus-bagus, branded, maju terus pro audio perkembangannya. Tapi ada kendala di 2 hari pertama, kita nggak bisa dengerin untuk semua brand ini nggak bisa bunyi suaranya. Nah, dengan begitu, akhirnya membuat Smax tahun ini mungkin tidak seramai tahun sebelumnya. Tapi didukung juga dengan berbagai brand-brand yang bagus, brand yang sebelumnya di dalam, akhirnya punya speaker di luar. Contohnya ada Nexo, DBTech,
dan One Sound dan beberapa lainnya yang menurut saya menarik itu ada di SMAX tahun ini. Dan untuk yang di dalam juga variasi mereknya, ada yang dari China, ada yang dari Europe, bahkan sampai US juga. Menurut saya keren. Barusan dari IMS untuk dengerin Shure. Ada berbagai teknologi yang baru, bisa menggabungkan dengan berbagai merek juga, Sennheiser, Electro Voice dan sebagainya. Menurut saya keren juga. Halo, aku Gabriel, aku dari gereja Santo Vincentius. Hari ini saya ada di SMAX hari Sabtu. Akhirnya bisa demo, mendengarkan macam-macam speaker, mulai dari Yamaha sampai ke DBTech. Kebetulan hari ini acaranya rame, lalu dari beberapa produk kami bisa mencoba alat-alatnya seperti HD, HD96, DM7, PM5, Ravage, lalu juga bisa lihat Soundcraft. Ini barusan kita ada demo dari Shure, kita juga barusan cek SLXD, lalu ini juga mau demo lagi Afid, jadi masih banyak yang harus ditonton. Oke, saya soalnya dari Jakarta datang ke SMAX ini benar-benar pengen tahu perkembangan pameran SMAX tahun ini bagaimana, dan ternyata pameran SMAX tahun ini tetap masih lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman netizen semua, jadi kurang lebih segitu aja liputan kita Promedia di SMAX tahun 2026. Semoga di SMAX tahun berikutnya lebih ramai lagi, lebih seru lagi, karena kemarin sedikit ada troublesome. Jadi demo liner itu sempat gak bunyi selama 2 hari, dan ini hari ketiga, besok masih ada 1 hari, itu bisa dibunyikan seperti normal kembali. Yang awalnya sebelah sana tuh demo liner seperti biasanya, sekarang dipindahkan ke dari seberang jalan. Oke, maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.